Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izidin Basori dan teman saya Mubashir Fauzi. Kami akan menjelaskan kisah Nabi Adam alaihissalam yang dimana di dalamnya ada ilmu manajemen syariah yang dapat kita ambil. Kehidupan yang dialami oleh Adam dan Hawa di dunia sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Di surga, mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Sementara itu, di dunia untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Walaupun demikian, Adam dan Hawa hidup bahagia. Mereka hidup dalam cinta dan kasih sayang. Semakin hari, cinta mereka semakin kuat, hingga akhirnya Hawa mengandung. Beberapa lama kemudian, Hawa melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Qabil dan Iklimah. Keduanya memiliki wajah yang tampan dan cantik jelita. Tak lama setelah itu, Hawa kembali mengandung dan melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Habil dan Liuza. Keduanya tak setampan dan secantik Qabil dan Iklimah. Walaupun demikian, keduanya memiliki pribadi yang baik hati. Ketika telah beranjak dewasa, Habil tumbuh menjadi seorang penggembala yang ulet dan telaten merawat ternaknya. Sementara itu, Qabil bekerja sebagai petani, akan tetapi Qabil itu pemalas dan selalu mengeluh dalam bekerja. Suatu ketika, Adam mendapatkan perintah Allah untuk menikahkan anak-anaknya. Allah memerintahkan agar tidak menikahkan anaknya dengan saudara kembarnya. Adam pun menyampaikan perintah Allah kepada anak-anaknya. Nah, di saat itulah iblis datang untuk menghasut pikiran Qabil, dan Qabil pun menolak mentah-mentah keputusan ayahnya. Karena dirasa ayahnya tidak berlaku adil kepadanya dan menjodohkan dia dengan Liuza yang tidak secantik Iklimah. Nah, penolakan ini membuat Adam dan Hawa bingung dan mereka memohon petunjuk kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Adam agar menyuruh anak-anaknya berkurban kepada Allah. Jika kurbannya diterima, maka dia berhak menikah dengan Iklimah. Lalu Adam menyampaikan petunjuk Allah kepada Qabil dan Habil. Pada waktu yang telah ditentukan, Qabil dan Habil berangkat ke puncak gunung untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil memilih domba yang terbaik untuk dikurbankan. Sementara itu, Qabil memilih gandum yang jelek sebagai persembahan. Keduanya diletakkan di puncak gunung. Keesokan harinya, keduanya melihat persembahan mereka. Ternyata kurban Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kurban milik Qabil masih berada di tempatnya. Dengan demikian, Habil berhak menikah dengan Iklimah. Qabil tidak mau menerima kenyataan ini. Ia marah dan iri kepada Habil. Qabil pun berkata dengan penuh ancaman, "Aku pasti membunuhmu." Habil menjawab dengan penuh kepasrahan, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Lalu Qabil berkata lagi, "Aku akan membunuhmu." Habil menjawab sambil berbalik untuk kembali ke gubuknya, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku ingin agar kamu kembali dengan dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Qabil tetap belum bisa menerima kekalahannya. Ia terus dalam kondisi marah dan gelisah. Pada kondisi seperti itulah, iblis datang dan menghasut Qabil agar menyingkirkan Habil. Awalnya, Qabil ragu-ragu, akan tetapi iblis terus membujuknya. Pada suatu ketika, Habil sedang berbaring di atas tanah
telah lelah bekerja. Qabil yang masih dikuasai hawa nafsunya menganggap kondisi tersebut sebagai cara yang mudah untuk membunuh saudaranya. Lalu ia menghampiri dan membunuhnya. Oleh karena itu, Allah menggolongkan Qabil sebagai orang di antara orang-orang yang merugi. Inilah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Melihat Habil terkapar, kemarahan Qabil pun hilang. Berganti penyesalan, bingung, takut, dan rasa berdosa. Ia nggak tahu lagi harus melakukan apa terhadap mayat adiknya tersebut. Kemudian, Allah memberikan petunjuk melalui 2 ekor burung gagak yang berkelahi hingga salah satunya mati. Allah menyuruh burung gagak yang masih hidup tersebut untuk menggali bumi. Hal tersebut untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Melihat hal itu, Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Sejak peristiwa itu, Qabil pergi meninggalkan keluarganya. Peristiwa menyedihkan tersebut membuat Adam dan Hawa berduka. Akan tetapi, keduanya tetap tabah dan bertawakal kepada Allah serta berusaha mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut. Sepeninggal Qabil dan Habil, Adam dan Hawa tidak memiliki anak laki-laki lagi. Keduanya terus berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan laki-laki lagi. Tidak lama setelah itu, Hawa mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelak akan melanjutkan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam terus berdakwah di kalangan anak cucu-cucunya, mengajak mereka mengamalkan ajaran Allah untuk menyembahnya, berbuat baik kepada sesama, jujur, dan saling menolong. Dalam usia 1000 tahun, Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ajalnya telah tiba. Lalu Adam bertafakur dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, Nabi Adam wafat. Setahun kemudian, Hawa wafat menyusul Adam. Jenazahnya dimakamkan di kota Jeddah, Arab Saudi. Nah, teman-teman, ilmu manajemen yang bisa kita dapat dari kisah Nabi Adam alaihissalam atau lebih tepatnya anak-anaknya yang telah dijelaskan oleh saudara Hilmi tadi adalah yang pertama itu adalah tentang kurban atau kurban. Yang biasa sering kita kurbankan adalah pertama itu adalah waktu, tenaga, uang atau materi, dan juga perasaan. Yang kedua itu adalah mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang seperti halnya Habil saat ingin dibunuh oleh saudaranya sendiri. Padahal tubuh Habil atau fisiknya Habil itu lebih tinggi, lebih hebat daripada Qabil. Tapi Habil paham bahwasannya jika ia meninggal, ia akan masuk surga atau syahid. Padahal bisa saja ia membalas dan menang, tapi ia lebih memilih untuk mengalah, untuk menang, yakni surga. Begitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan itu datang dari kami pribadi, namun jika ada benarnya itu hanya datang dari Allah semata. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.